Nah, ya kita mulai presentasinya ya. Mungkin saya akan nerangin sedikit-sedikit saja ya. Mungkin kalian ntar tanya aja di kolom komentar kalau masih belum paham. Karena di sini saya presentasi ya, kalau ada kurang atau bagaimana mungkin kalian bisa menambahin lagi sih. Mana ya? Oh ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Masdar Farid Al-Syafi'i, NIM 19124000961. Ntar saya cantumin di bawah. Ya, kita mulai. Untuk slide yang pertama ini, bagaimana cara kerja internet, fitur apa saja yang bekerja di balik internet, dan memungkinkan kita untuk mengakses data jenis apapun dari mana saja. Di sini hanya bagaimana cara kerja internet. Mungkin nanti saya jelasin fitur apa saja yang dibalik internet itu apa saja. Yang pertama kayak tadi ini, bagaimana cara internet. Cara kerja internet adalah dengan memanfaatkan IP yang menjadi penghubung antara server-server di seluruh dunia. Jadi cara kerja internet adalah dengan menghubungkan IP kita. IP itu apa sih? IP adalah alamat dari device kita ya, dari handphone atau laptop seperti ini. Yang jelas memiliki alamat yang unik karena dari satu dengan yang lain itu berbeda. Nah, ya, dan IP itu menjadi penghubung antara server-server di seluruh dunia. Server ini dihubungkan oleh jaringan yang bernama internet. Jaringan internet itu sangat cepat ya, karena didukung satelit yang mancarin gelombang ke seluruh dunia. Kayak di sini yang dijelasin. Lanjut, itu setiap server yang ada di dunia ditandai oleh IP yang berbeda ya. Jadi saya jelasin yang atas tadi, kayak IP itu apa sih? IP adalah alamat device yang kita punya. Lanjut, apa saja jenis saluran koneksinya menurut luasnya, dari yang terkecil hingga yang terluas. Di sini ada 3 ya, MAN, LAN, MAN, sama WAN. LAN itu local area network dalam satu gedung. Jadi untuk internet dalam satu gedung doang gitu, dalam lingkup kecil. Kemudian MAN yaitu untuk lingkup satu kota, dan WAN antar negara. Penyimpanan dan berbagi data. Penyimpanan untuk data internet dinamakan pusat data. Pusat data disusun oleh beberapa unit penyimpanan untuk perangkat klien yang meminta data yang akan dikirim server mulai alamat IP yang dituju. Jadi di sini yang dinamakan pusat data adalah tempat untuk penyimpanan data internet. Database lah kalau kita menyebutnya ya, database. Disusun dari beberapa unit penyimpanan perangkat klien. Ini harusnya ada tanda koma ya di sini, yang disusun oleh beberapa unit penyimpanan untuk perangkat yang disusun oleh beberapa unit penyimpanan. Jadi dalam pusat data itu terdapat direktori atau kayak apa ya, susunan dari beberapa hardware komputer ya, bisa dinamakan kayak gitu kalau untuk orang awam, yaitu server data itu biasanya dibuat dalam suatu ruangan kayak gitu. Jadi di dalamnya bakal ada susunan beberapa rak-rak komputer kayak gitu, yang di situ untuk menyimpan data. Nanti saya cantumin di sebelah mungkin.
untuk ini menyimpan data klien yang akan dikirim server melalui alamat IP klien yang dituju. Jadi misal kita ingin nonton YouTube ya, kan YouTube mesti punya pusat data yang gede banget tuh. Nah, misal kita ingin mencari video A, nanti kita melakukan pencarian, search, dan dari pusat data itu akan menerima sinyal, kemudian menampilkan request video apa yang kita inginkan dan mengirimnya ke alamat IP kita. Ya, kalau outputnya ya seperti keluar di beranda pencarian kita kayak gitu. Pola keamanan jaringan atau pola penamaan jaringan atau DNS. Ya, kalau di sini DNS atau Domain Name System adalah sebuah sistem yang bertugas menyimpan semua informasi data domain dalam jaringan. Dengan adanya DNS, domain atau hostname yang akan ditranslate atau diterjemahkan dalam alamat IP sehingga dapat diakses. Mungkin DNS ini gini, saya ibaratkan kalau bahasa komputer, bahasa pemrograman ke bahasa manusia itu agak sulit ditranslatekan ya, karena kan komputer kan basicnya angka ya, algoritma. Untuk internet juga aslinya beberapa kumpulan angka-angka itu pemrograman. Karena untuk pengguna susah dalam mengingat angka sebanyak itu, jadi domain hadir untuk ini mentranslate IP kita agar bisa dapat diakses. Ya, kayak mempermudah lah dalam sebuah pencarian kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah penutup ya, kesimpulan. Jadi cara kerja internet sejak awal untuk dapat menggunakan internet untuk mengakses informasi data dalam jumlah tak terhitung dalam format apapun dari lokasi manapun. Nah, jadi seperti yang saya jelasin di awal video tadi, internet itu digunakan untuk mencari data, memperoleh data, menyimpan data dalam jumlah yang tak terhitung dalam format apapun dari lokasi manapun. Kalau ini mungkin untuk kita yang sudah memiliki ibaratnya fasilitas penyimpanan kayak gitu, karena sekarang banyak yang menyediakan jasa penyimpanan dalam file yang besar sih. Ada jasa yang menyediakan dari 1 terabyte sampai yang unlimited, itu juga sekarang sudah ada, tergantung harga dan kebijakan masing-masing website ya. Mungkin itu saja sih, saya merangkum ini dari materi Wikipedia sini ya ini. Oke, sekian dari saya, Master Farid Alwi. Mungkin kurang lebihnya bisa saya tambahin di kolom komentar, atau yang mungkin bertanya mungkin bisa diskusi lah nanti. Oke.